yang dimaksud anak menurut undang-undang? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Banyak anak tidak hanya tumbuh di lingkungan formal, tetapi juga di lingkungan non-formal seperti rumah, tempat ibadah, dunia digital, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengetasan anak. Materi yang pertama yaitu rehabilitasi dan reintegrasi anak. Pengembangan dan rehabilitasi anak adalah upaya berkelanjutan untuk mendidik, membimbing, memberdayakan anak-anak, terutama mereka yang berkonflik dengan hukum, agar mereka dapat pulih dan berintegrasi kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan bermartabat. Pengertian anak-anak. Menurut Hukum Indonesia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Yang kedua, menurut Konvensi Hak-Hak Anak, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa telah tercapai lebih awal. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan pengembangan karakter positif anak, untuk merehabilitasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat, untuk melindungi hak dan martabat anak-anak selama proses koreksi, untuk mengurangi residivisme dan mendorong tanggung jawab sosial, dan yang terakhir, untuk mendukung anak-anak dalam meraih pendidikan dan keterampilan kejuruan mereka. Bimbingan anak. Yang pertama ada kepentingan terbaik anak. Setiap tindakan harus memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan anak. Yang kedua, menghormati hak-hak anak, menjamin perlindungan martabat, hak, dan kebebasan dari diskriminasi. Yang ketiga, pendekatan individual, bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan unik setiap anak. Yang keempat, kolaborasi, melibatkan keluarga, komunitas, dan lembaga untuk memastikan perkembangan anak yang efektif. Yang kelima, pengembangan holistik, mendukung pertumbuhan fisik, emosional, sosial, moral, dan intelektual. Yang keenam, rehabilitasi dan reintegrasi, berfokus pada pemulihan dan mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke masyarakat. Dan yang terakhir, partisipasi, mendorong anak-anak untuk secara aktif terlibat dalam proses bimbingan dan rehabilitasi mereka. Hak anak dalam sistem pemasyarakatan, hak untuk menerima pendidikan dan pengajaran, hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan perawatan yang layak, hak atas bimbingan agama dan ibadah, hak untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, wali, dan pihak-pihak tertentu, hak atas bimbingan, konseling, dan pengembangan kepribadian, hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan demi mata pencarian di masa depan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, dan yang terakhir, hak untuk pengurangan hukuman, cuti, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan anak-anak. Yang pertama ada kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan emosional, cinta, keamanan, perhatian, dan penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan, kesempatan belajar, pengembangan keterampilan, dan bimbingan. Yang keempat, kebutuhan sosial, persahabatan, bermain, interaksi positif dengan teman sebaya. Yang kelima, kebutuhan moral dan spiritual, nilai-nilai, iman, dan pembentukan karakter. Yang terakhir, kebutuhan perlindungan, keamanan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum merujuk kepada yang pertama, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak-anak yang diduga, dituduh, atau dihukum karena melakukan kejahatan. Yang kedua, anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Yang ketiga, anak-anak yang menjadi saksi suatu
kejahatan. Masalah anak-anak. Yang pertama, intern, kesehatan, kepribadian, tahap perkembangan. Yang kedua, keluarga, gaya pengasuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Yang ketiga, lingkungan sosial, pengaruh negatif dari teman, stigma, kurangnya dukungan. Yang keempat, ekonomis, kemiskinan, pekerja anak, eksploitasi. Yang kelima, pendidikan, putus sekolah, kualitas buruk, perundungan. Yang keenam, rehabilitasi dan reintegrasi, berfokus pada pemulihan dan mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke masyarakat. Dan yang terakhir, media dan teknologi, kecanduan gadget, konten berbahaya, dan perundungan cyber. Sekian, terima kasih. Materi yang kedua yaitu jaringan aktor dalam perlindungan anak. Tujuannya, yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab berbagai aktor dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Yang kedua, untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, untuk memperkuat mekanisme pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang rentan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kebijakan dan praktik yang terkait dengan jaringan perlindungan anak. Kasus perlindungan anak di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2023, kasus anak di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis. Dan di tahun 2023 sampai dengan 2024, kasus perlindungan anak mengalami penurunan. Apa itu aktor dan jaringan aktor? Aktor adalah individu, kelompok, atau lembaga yang berperan dalam pengambilan keputusan, implementasi, atau memengaruhi proses dalam suatu sistem. Sedangkan jaringan aktor adalah kolaborasi atau interaksi terstruktur antar berbagai aktor, yaitu pemerintah, SLM, keluarga, komunitas, dan organisasi internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama seperti perlindungan anak. Perbedaan aktor di dalam lapas dan di luar lapas. Aktor di dalam lapas yaitu ada petugas lapas, balai pemasyarakatan atau BAPAS, psikolog dan konselor, Kementerian Hukum dan HAM, yang sekarang diganti oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di luar lapas yaitu ada keluarga, masyarakat atau lingkungan, sekolah dan guru, pemerintah daerah, dan LSM atau MOP, perlindungan anak. Sekian, terima kasih. Materi yang ketiga yaitu pendekatan keadilan restoratif berdasarkan hukum SPPA. Pendekatan dalam bimbingan dan rehabilitasi anak di LPKA ada berbagai macam. Yang pertama, pendekatan pendidikan. Yang kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan sosial. Yang keempat, pendekatan spiritual atau agama. Yang kelima, pendekatan humanistik. Dan yang terakhir, pendekatan yuridisial. Keadilan restoratif atau RJ adalah pendekatan alternatif terhadap keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan daripada sekedar menghukum pelaku. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana dengan menekankan pemulihan daripada pembalasan atau penghukuman. Perbedaan keadilan restoratif dan keadilan tradisional atau retributif. Keadilan tradisional atau retributif itu berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan. Negara versus pelaku kejahatan. Yang ketiga, berorientasi pada masa lalu atau hukum apa yang dilanggar. Dan yang terakhir, hukuman sebagai tujuan akhir. Sedangkan keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan. Yang kedua, keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan.
cara menyembuhkan dan mencegah kekambuhan. Dan yang terakhir, penyembuhan dan reintegrasi sebagai tujuan akhir. Bentuk-bentuk implementasi di LPKA. Yang pertama ada mediasi. Itu adalah dialog antar anak dan korban difasilitasi oleh petugas, pengawas, atau mediator. Hasil yang diharapkan adalah anak tersebut memikul tanggung jawab. Korban merasa didengarkan. Yang kedua ada ganti rugi atau penggantian. Anak tersebut mengganti kerugian, perbaikan atau penggantian. Jika tidak memungkinkan, maka dikembalikan pada pelayanan masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu korban pulih, anak belajar tentang pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah pelayanan masyarakat. Anak tersebut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif, membersihkan program sosial. Hasil yang diharapkan membangun rasa tanggung jawab dan keterampilan sosial. Selanjutnya, rehabilitasi dan bimbingan. Layanan konseling, pendidikan, dan pelatihan kejuruan disediakan di LPKA. Hasil yang diharapkan, anak memperoleh keterampilan dan kesiapan untuk bermasyarakat. Yang terakhir ada reintegrasi sosial, keterlibatan keluarga, komunikasi, dan para pemimpin dalam menerima kembali anak tersebut. Hasil yang diharapkan, stigmanya berkurang, reintegrasi lebih lancar. Setiap anak tidak berhak dipenjara, melainkan mendapatkan kesempatan kedua untuk tumbuh, belajar, dan bersinar. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu implementasi teknis rehabilitasi anak. Perjalanan anak-anak di penjara. Yang berisi LPKA dan dasar hukum, prinsip pembinaan, teknis pembinaan, hambatan dan tantangan, arah pembinaan anak di masa depan. LPKA berdasarkan hukum SPPA, lembaga pemasyarakatan yang secara khusus ditunjuk untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi, resosialisasi, integrasi sosial. Yang pertama, rehabilitasi adalah meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan perilaku anak-anak. Yang kedua, resosialisasi, yaitu mempersiapkan anak-anak untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat. Yang ketiga, integrasi sosial, yaitu memastikan kepulangan dan penerimaan anak-anak ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat berjalan lancar. Dasar hukum rehabilitasi anak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015. Mengembangkan keterampilan mendengar. Mengembangkan kemampuan mendengar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mendengarkan podcast bahasa Inggris, 2. Menggunakan buku audio, 3. Aplikasi bahasa dengan fokus audio. Meningkatkan keterampilan berbicara. Cara meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, lakukan latihan percakapan. Yang kedua, bergabunglah dengan klub berbicara. Yang ketiga, ikuti program pertukaran bahasa. Menguasai keterampilan membaca dan menulis. Cara menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam belajar bahasa Inggris dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca berbagai materi. Bacalah berbagai bahan termasuk buku, artikel, dan berita untuk memperkaya pemahaman dan kosakata. Yang kedua, latihan menulis. Lakukan latihan menulis seperti membuat jurnal harian atau esai pendek untuk meningkatkan kemampuan menulis Anda. Kesimpulannya, sebagai penutup, marilah kita terus menyambut perjalanan ini dengan antusiasme yang tidak pernah padam untuk belajar. Bahasa Inggris bukan hanya sebuah keterampilan, tetapi juga jendela lebar untuk menuju dunia
dunia pengetahuan dan peluang. Sekian, terima kasih. Anak-anak adalah generasi yang penuh imajinasi dan rasa ingin tahu, sehingga sangat penting bagi kita untuk menyediakan ruang yang mendukung perkembangan kreativitas mereka. Terdapat berbagai macam program bagi anak-anak. Contoh program bagi anak-anak adalah salah satunya yaitu pengenalan aplikasi Canva untuk meningkatkan kreativitas mereka. Melalui program pengenalan aplikasi Canva, anak-anak dapat belajar mengekspresikan ide dan perasaan melalui desain sederhana seperti poster dan kartu ucapan, sehingga presentasi visual yang menarik. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan digital sejak dini, tetapi juga melatih anak dalam berpikir kreatif, memadukan warna, memilih bentuk, serta menyusun elemen desain. Program kelompok 5 dalam pembinaan dan pengetasan anak adalah memperkenalkan aplikasi Canva kepada anak-anak yang sering bermain di warnet. Taruna mendatangi sebuah warnet yang biasanya dipenuhi anak-anak yang sedang bermain game online. Pendekatan kepada anak-anak dan pemberian pemahaman singkat terkait aplikasi Canva, serta mengajak untuk bersama-sama mempelajari aplikasi Canva tersebut. Yang pertama adalah daftar aplikasi Canva secara gratis. Jika tidak memiliki aplikasi Canva, bisa daftar menggunakan web yang ada di komputer. Yang kedua adalah pengenalan menu yang ada di Canva. Pada tahap ini, dikenalkan satu persatu fitur yang bisa dipakai untuk berkreasi, mulai dari pilihan template, elemen gambar, font seru, hingga tools editing yang mudah banget untuk dipahami, agar lebih kreatif dan menyenangkan. Tujuan dari program pengenalan Canva ini adalah supaya anak-anak bisa mengenal dunia kreativitas digital sejak dini. Melalui kegiatan ini, para taruna ingin membantu anak-anak agar lebih berani berkreasi, bisa membuat desain mereka sendiri, serta menambah keterampilan baru yang bermanfaat untuk sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah mengenal Canva, anak-anak bisa lebih percaya diri, lebih kreatif, dan mampu menuangkan ide-ide keren mereka dalam bentuk gambar, poster, atau karya lainnya. This is the number one.